Dahulukan semua pekerjaanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau selamat, ya salam. Jangan lupa, ini amalan kadang-kadang dianggap remeh sama orang. Banyak orang tidak memulai berjalannya dengan Bismillah. Sekurang-kurangnya Bismillah, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sedikit mereka yang memulai makannya tidak membaca Bismillah, memulai minumnya tidak dengan Bismillah, khawatir menjadi malapetaka baginya. Berapa banyak orang mulai jalan tidak baca Bismillah, nanti kalau kakinya kenapa-napa, siapa yang disalahkan? Kenapa tidak baca Bismillah? Bawa mobil, bawa motor tidak baca Bismillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Bismillah dengan menyebut nama Allah artinya memohon izin dan memohon keberkahan dengan nama Allah. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin hibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Semua amalan yang dianjurkan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kurang barokah. Kita sedekah nih Pak, kita sedekah, perbuatan baik. Tapi kalau tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim, sedekahnya kurang barokah. Bahwa aqta'i naqisul barakah, kurang barokahnya. Apa yang mulai dengan Bismillah, 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 Bismillah. Dan paling afdalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, segenap para hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah yang hadir senantiasa dalam ampunan dan rahmat kasih sayang Allah, dikeluarkan kesulitannya, kesedihannya, diluaskan rezekinya, barakah keluarganya, anak keturunannya. Amin Allahumma amin ya salam. Alhamdulillah, segenap para hadirin, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali terdapat kisah-kisah, terutama berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Masya Allah, tabarakallah, di antara kisah yang paling indah di dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal sama Nabi Yusuf? Kenal? Takut ditanya kenal di mana gitu ya? Bilang aja kenal di Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau mau tahu ada seorang hamba Allah yang mulia,
ayahnya seorang yang mulia, kakeknya seorang yang mulia, ayah dari kakeknya seorang yang mulia. Dia adalah Nabiullah Yusuf bin Nabiullah Yaqub bin Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Dia adalah Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yaqub, kakeknya bernama Nabi Ishaq, dan ayah kakeknya bernama Nabi Ibrahim alaihimussalam. Jadi Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi, orang mulia bin orang mulia bin orang mulia bin orang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu Yusuf." Aku menyaksikan Yusuf ketika Mi'raj beliau di langit keberapa? Di langit keberapa, Bapak-bapak? Ya salam. Kan langit pertama ketemu sama Nabi? Lupa ya? Lupa apa lupa nih? Langit pertama ketemu sama Nabi? Ya salam. Waktu Mi'raj. Nabi Muhammad di langit pertama ketemu sama Nabi? Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua ketemu sama Nabi? Ya salam. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sepupu. Ibunya Nabi Yahya, kakaknya ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa Sayyidati Maryam. Ibunya Nabi Yahya Sayyidati, siapa ibunya Nabi Yahya? Sayyidati Asya. Abahnya Nabi Yahya Nabi Zakaria. Di langit ketiga ketemu sama Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu sama Nabi Idris. Di langit kelima ketemu sama Nabi Harun. Di langit keenam ketemu sama Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu sama Nabi Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Kata Nabi SAW waktu menyaksikan Yusuf, syatrul jamal. Yusuf memiliki setengah keindahan. Memiliki setengah keindahan. Terjadi khilafiyah antar ulama. Makna dari setengah keindahan. Ada sebagian mengartikan setengah keindahannya Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, dibentuk langsung, dan diciptakannya di dalam surganya Allah. Jadi pastinya sesuatu yang paling indah. Namun sepakat para ulama bahwa Nabi yang paling sempurna keindahannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah Allah izinkan kita memandang wajah Nabi kita Muhammad, mencium tangan Nabi kita Muhammad, memeluk Nabi kita Muhammad, di barisan Nabi kita Muhammad masuk dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Segenap para hadirin, itulah keadaan para nabi. Mereka saling mengagumi karena di antara mereka itu tinggi ketawaduannya. Tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Yang paling tinggi mengamalkan sifat tawadhu para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Rasulullah walaupun derajatnya di atas seluruh para nabi, tapi Nabi juga mengagumi semua nabi, termasuk Nabi Yusuf. Beliau bilang Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Memuji Nabi Musa, memuji Nabi Isa dan sebagainya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka kan dulu ada kisah ketawaduan Nabi sama Nabi itu, diantaranya
Nabi Isa waktu ketemu Nabi Yahya. Kan di zaman yang sama itu. Diutus kepada kaum yang sama, yaitu Bani Israel. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ya Nabi Allah Yahya, istaghfirli, anta khairu minni. Doakan ana, kata Nabi Isa, biar ana diampuni Allah, karena kamu lebih mulia dari saya. Kata Nabi Yahya, la, bal anta istaghfirli, anta khairu minni ya Nabi Allah Isa. Kamu yang semestinya istighfarkan saya, kamu lebih baik dari saya. Hai Nabi Isa, ruhmu diantar langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kamu lebih mulia dari saya. Kata Nabi Isa, tidak, kamu lebih mulia dari saya. Waktu saya lahir, saya sendiri yang berucap, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atasku hari aku dilahirkan, hari aku wafat, hari aku bangkit. Tapi pada saat engkau yang lahir, Allah yang mengucapkan salam langsung padamu. Wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat atas Yahya, hari kelahirannya, hari kematiannya, hari kebangkitannya. Kamu lebih mulia dariku. Kata Nabi Yahya, tidak, kamu lebih mulia. Akhirnya istighfar bersama. Ya salam. Ini Nabi yang Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan surah tentang kisah Nabi Yusuf hanya ada di satu surah yang disebut dengan surah Yusuf. Surat urutan ke-12 di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan surahnya turun sebagai surah Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Apa bedanya Makkiyah sama Madaniyah? Kalau Makkiyah turunnya sebelum hijrah. Semua surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu disebut Makkiyah. Mau turunnya di Mekah atau selain Mekah tetap namanya Makkiyah. Segala surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut Madaniyah. Mau turunnya di Madinah atau di luar Madinah namanya apa? Madaniyah. Jadi Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Berarti berapa tahun itu? 13 tahun. Dan Madaniyah kurang lebih berapa tahun? 10 tahun setelah hijrah. Dan surah Yusuf adalah surah Makkiyah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa surah Yusuf turun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan yang berat dalam hidup, terutama sepulang beliau dari Taif. Sepulang beliau dari Taif. Antum tahu itu sebelum kejadian Taif itu dimulai tahun ke-7 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tahun ke-10 ada pemboikotan dari orang kufar Mekah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama bagi pengikutnya yang lemah yang saat itu ditampung oleh suku Bani Muttalib di Syaib Bani Hashim. 3 tahun diboikot. Tidak ada perdagangan, tidak ada bantuan, tidak boleh ada pernikahan. Astagfirullahaladzim. Setelah pemboikotan itu selesai, wafat Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi. Wafat Sayyidati Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istri yang sangat
tulus mendampingi perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang terlampau panjang menghadapi ujian-ujian yang berat sampai Rasulullah hijrah ke Taif, diantar oleh anak angkat beliau namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di sana disambiti, dicaci, dimaki oleh orang-orang Taif, terutama yang disuruh menyambit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para budak dan anak-anak kecil. Sepulang dari Taif, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan diantaranya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Yusuf. Surah Yusuf. Makanya apa kata Al-Imam Atha? Al-Imam Atha, seorang tabi'in, mengatakan, tidaklah seseorang mendengar atau memahami bacaan tentang surah Yusuf melainkan berganti kesedihannya menjadi kegembiraan, keputus asaannya hilang berganti menjadi semangat kembali. Jadi para hadirin, sekarang banyak orang yang lagi terpuruk, banyak orang yang lagi, loh kok diulang lagi itu bahasanya. Sekarang banyak orang yang lagi terpuruk, sekarang banyak orang yang lagi menderita, sekarang banyak orang yang frustasi. Mari ditawarkan kabar gembira buat orang-orang beriman. Kitab Allah Al-Quran adalah petunjuk untuk kita bangkit dalam hidup ini menjadi orang yang lebih baik ke depan. Jangan lemah, jangan putus asa, kejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, mari kita baca, kita pelajari kandungan surah Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdal salam wassalam. Ya salam, semua bilang ya salam dong. Turun kabeh ini. Semangat. Lihat orang sekarang. Memang dulunya sebabnya melanggar aturan Allah juga. Allah larang kita bermuamalah. Cara riba, banyak yang menggunakan cara riba. Akhirnya susah sendiri. Allah larang kita, jangan sampai maksiat, kita maksiat. Akhirnya menjadi malapetaka buat hidup kita. Tapi itu harus kita cari solusi. Hidup ini berjalan. Kita selalu mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hidup ini berjalan para hadirin. Apakah kita ingin terus berjalan dalam kesengsaraan, kedukaan, keputusasaan, kecelakaan? Lah, kita orang beriman, kita harus kembali pada jalan yang benar menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus berani menyelesaikan semua problem kita. Caranya satu, kembali pada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti, artinya mengamalkan petunjukku, kata Allah, maka tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada kesedihan atas mereka. Ya salam. Ini Al-Quran, warisan terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jangan kau sampai lepas warisan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathu al-ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya seluruh nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Di sini ada sindiran besar dari Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang menggantungkan kebahagiaannya pada dinar dan dirham. Banyak orang mengukur kesuksesannya pada dinar dan dirham. Dinar adalah kepingan duit dari emas, dan dirham adalah kepingan dari perak. Seingat saya dulu dinar zaman Rasulullah SAW, kata riwayatnya 4,25 gram emas. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang emas diburu, sulit, orang mau beli saja sulit, nggak gampang. Ada yang jual jauh lebih mahal dari harga sebenarnya, bisa lebih 500.000 bisa. Dan orang sekarang lagi memburu emas. Memang mulai banyak yang sadar sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Makanya hitungan zakat dari dulu Islam pakai emas 83 gram emas. Sebagian ulama mempatoki sudah 80 gram aja biar aman. Jadi mau berapapun rupiahnya nanti tinggal dihitung pakai emas. Berapapun dolarnya tinggal dihitung pakai emas. Di zaman kapanpun nilai emas itu sama, tidak menurun. Tapi para hadirin, tenang saja. Buat antum yang saat ini tidak bisa membeli emas, atau tidak punya emas, tidak punya perak, tenang saja. Warisan para nabi yang sesungguhnya bukan itu. Kata Rasulullah SAW, Innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman, innama warathu al-ilm. Hanya saja para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Ilmu para nabi yang kita harus pelajari. Ilmu semua nabi, terutama nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mendapatkan ilmu para nabi, dia dipastikan dapat keberuntungan yang teramat sangat besar. Dan malam ini kita akan memulai untuk membuka surah Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Surah ke-12. Kita awali dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Sepakat para ulama bahwa ada riwayat di antaranya sahabat banyak berkata, kami tidak tahu penggalan atau perbedaan surat yang satu dengan surat yang lain kecuali setelah turun kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menandakan awal dari surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulukan semua pekerjaanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau selamat, ya salam. Jangan lupa, ini amalan kadang-kadang dianggap remeh sama orang. Banyak orang tidak memulai berjalannya dengan Bismillah. Sekurang-kurangnya Bismillah, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sedikit mereka yang memulai makannya tidak membaca Bismillah, memulai minumnya tidak dengan Bismillah, khawatir menjadi malapetaka baginya. Berapa banyak orang mulai jalan tidak baca Bismillah, nanti kalau kakinya kenapa-napa, siapa yang disalahkan? Kenapa tidak baca Bismillah? Bawa mobil, bawa motor tidak baca Bismillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Bismillah dengan menyebut nama Allah artinya memohon izin dan memohon keberkahan dengan nama Allah. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin hibal
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua amalan yang dianjurkan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kurang barokah. Kita sedekah nih Pak, kita sedekah, perbuatan baik. Tapi kalau tidak diawali bismillahirrahmanirrahim, sedekahnya kurang barokah. Bahwa aqta'a kisul barakah, kurang barokahnya. Apa yang mulai dengan bismillah, 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 bismillah. Dan paling afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Awali semuanya bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan keluarga kita, anak kita, karyawan kita, karyawati kita, teman-teman kita, jangan lupa bismillah. Di setiap awal perbuatanmu jangan lupa bismillah. Memang kalau dalam pembahasan fikih, mengawali bismillah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mengawali bismillahirrahmanirrahim, maksud saya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya mubah. Mengawali bismillahirrahmanirrahim menjadi wajib ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam salat. Karena menurut madhab Imam Syafi'i dan sebagian dari a'immah mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari suratul Fatihah. Jadi wajib untuk dibaca. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, pembacaannya dihukumkan sunnah ketika mengamali perbuatan yang baik. Contoh saya mau minum nih, contoh nih, kalau nggak dicontohin takutnya nggak paham. Kalau mau minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan langsung paham kan? Itu tadi bacaan bismillahirrahmanirrahim hukumnya apa? Sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kamu melakukan sesuatu yang makruh dan kamu awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka dihukumkan makruh bacaannya. Seperti contohnya apa? Sesuatu yang makruh, mencabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh. Maka membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mencabut uban terhukum makruh dalam mazhabul Imam Syafi'i. Ada di buku-buku fikih. Kemudian kapan bacaan bismillahirrahmanirrahim menjadi haram? Ketika kamu hendak melakukan hal yang haram. Contoh minuman khamr. Ketika orang hendak meminum khamr, minuman yang haram, dia baca bismillahirrahmanirrahim untuk minum yang haram, maka bacaannya menjadi haram. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segera para hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Ini adalah huruf-huruf dalam Al-Quran yang mayoritas ulama mengatakan Allahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Untuk menjaga daripada adab kita terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka, inilah ayatul kitabi. Ayat jamak dari ayat. Ayat-ayat al-kitabi pakai alif lam, dalam kitab ini. Maksudnya apa? Al-Quran. Karena ini Alkitab, isim ma'rifah. Maksudnya inilah ayat-ayat dalam kitab Al-Mubin. Al-Mubin artinya apa?
yang nyata, yang jelas, artinya jelas menjelaskan tentang yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang benar sama yang salah. Itu Al-Mubin, jelas, nyata. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuk ayat kedua, inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Nah, sesungguhnya apa? Kami telah menurunkannya. Nyanya kembali kemana? Sebagian besar ahli tafsir mengatakan Alkitab tadi. Artinya kami menurunkan Alkitab itu, Qur'anan namanya adalah apa? Quran, suatu bacaan. Jadi Alkitab ini harus dibaca untuk dipahami. Dibaca untuk apa? Dipahami, dimengerti, agar bisa menjadi petunjuk amalan hidup kita. Dan kita sampaikan sebagai dakwah kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tidak ada satupun orang tahu ayat dalam Al-Quran melainkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Arabiyan, berbahasa Arab. Arabiyan, berbahasa Arab. Segenap para hadirin, semua yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lewat malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang termulia dari seluruh para nabi yang mulia alaihimus salatu wassalam. Diturunkan di Mekah dan di Madinah, dua kota termulia dari seluruh kota yang ada di dunia. Diturunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang termulia dari seluruh bulan, dan diturunkan dengan berbahasa Arab, bahasa termulia dari seluruh bahasa. Segenap para hadirin, ketika Al-Quran Kitabullah berbahasa Arab, maka semua manusia sedunia tidak ada iri, karena asli bahasa manusia adalah bahasa Arab. Karena kita semua sedunia keturunan dari Nabi Adam. Kita semua sedunia keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam berbahasa Arab. Mulai dari awal penciptaan Nabi Adam, diterangkan oleh Nabi SAW, waktu roh masuk dari kepala Nabi Adam, fa'atas, Nabi Adam bersin. Saat itu mendengar ucapan malaikat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nabi Adam mengikuti malaikat. Kemudian Nabi Adam mengatakan Alhamdulillah. Nabi Adam berbahasa Arab. Allah perintahkan Nabi Adam bersalam dengan malaikat ketika di langit. Idhab ila haula'in nafar, kata Allah. Temui mereka ya Adam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Adam mengucapkan sama malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, inilah salam penghormatanmu dan anak keturunan. Nabi Allah Adam bil lughah al-Arabiyah, dan tinggal pertama kali di bumi, berjumpa kembali dengan Sayyidati Hawa di Makkah, tinggal di Makkah dan bertawaf di Ka'bah. Jadi tidak ada orang ini dengan bahasa Arab, karena semua orang keturunan dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berbahasa Arab, bahasa asli seluruh manusia. Menurut sejarahnya yang saya baca di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, bahwasannya diantaranya dari riwayat terjadinya banyak bahasa di dunia setelah banjir besar Nabi Nuh. Ada benua-benua di dunia setelah banjir besar Nabi Nuh, terpencarnya umat manusia ini, sehingga banyak terjadi bahasa di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
Yang jelas bahasa Arab, sebaiknya setiap orang Islam, setiap muslim, muslimah ada kemauan mau belajar bahasa ini. Ini yang jadi masalah. Kenapa belum ada kemauannya? Sebagian besar dari kita, kenapa tidak ada kemauan belajar bahasa Arab? Kalau kita bisa bahasa Arab, para hadirin, kita lebih bisa menikmati Al-Quran. Kita akan lebih bisa menikmati ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau antum bisa bahasa ini, antum akan nikmat mengucapkannya. Hampir banyak bahasa di dunia ini mengambil bahasa Arab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu, pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Arabiyan la'allakum ta'qilun, agar kalian semua ta'qilun. Artinya ta'qilun, memahami makna-makna dari Al-Quran. Al-Quran pertama dibaca untuk dipahami. Setelah dipahami, diamalkan, baru kita jadi ahli Al-Quran. Man hum ahlul Quran? Siapa itu ahlul Quran? Ahlul Quran itu kata Nabi SAW, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu dipastikan dia menjadi hamba khususnya Allah, yang paling dekat dengan Allah, tidak akan pernah jauh dari Allah dunia wal akhirah. Man hum ahlul Quran? Ahlul Quran mereka yang sering membacanya, mentadabburkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Itu ahlul Quran. Jadi tidak cukup hanya membaca, dia mau memahami, dia mau mengamalkan, dan dia mendakwahkan. Hada hum ahlul Quran. Insyaallah, mudah-mudahan Allah maj'alna min ahlul Quran. Allah maj'alna min ahlul Quran. Bapak-bapak, kalau baca Quran, ada nggak kemauan ngamalin? Ya salam. Saya lewat ya, saya keluar sejenak dari materi sebentar. Ini termasuk materi tentang ahlul Quran. Di Quran itu ada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Ali Imran ayat 92. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 92. Ini kita keluar dulu dari materi sebentar aja. Ini penting. Sebagai contoh, saya mau kasih contoh ahlul Quran. Di Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra." Kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna hatta sampai tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian menafkahkan atau kalian mensedekahkan apa yang kalian suka. Mau dapat kebaikan yang sempurna, kata Allah, berani nggak nafkahkan yang kamu suka itu? Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Dan apa saja yang kalian nafkahkan dari sesuatu itu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan mengetahui. Tanpa orang harus tahu, Allah tahu. Tanpa kamu bicarakan, Allah tahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ayat turunnya di mana? Di Madinah. Ini ayat turunnya di Madinah. Sallu ala Nabi. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Talha Al-Ansari. Namanya siapa? Abu Talha Al-Ansari. Antum hafalin ini untuk dakwah juga.
Kita hadir majelis untuk dapat ilmu untuk kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Para hadirin, jangan tunggu kita bisa mengamalkan baru kita sampaikan semua orang. Justru dengan kita sering menyampaikan, nanti insya Allah kita ikut mengamalkan. Takut menyampaikan, sulit kita mengamalkan. Sampaikan aja yang banyak. Yang penting kita niat menyampaikannya bukan dalam rangka pamer. Pamer ilmu bukan. Kita menyampaikan dalam keadaan kita pun ingin diingatkan dengan apa yang kita sampaikan ini. Ya salam. Abu Talha Al-Ansari. Bapak tahu Abu Talha? Abu Talha ini seorang pemuda Ansar asli Madinah. Orang kaya raya, ganteng, kaya raya, beradab. Kurang apa? Seorang bujangan. Akhirnya dia melamar janda punya anak. Zaman sekarang orang bilangnya apa kalau ada bujangan, ganteng, muda, kaya, berilmu, berintelektual tinggi, beradab, terus nikahinnya janda punya anak. Orang bilang apa? Jangan dicela. Ini ada kejadian dulu di Madinah. Siapa yang dia lamar? Ibunya Anas ibn Malik. Wanita janda punya anak. Sebab dia melamar ibunya Anas bin Malik, akhirnya dia kenal Islam. Dan dia menjadi Muslim. Ketika dia melamar ibunya Anas bin Malik bilang apa? Tidak ada wanita Madinah yang bisa menolak lamaranmu. Tapi aku tak mampu untuk menerimanya kecuali engkau menjadi pengikut Nabiku Muhammad SAW. Bayangkan ini. Akhirnya dia mendekati Rasulullah dan dia begitu melihat kebenaran Islam, dia masuk Islam dengan sebenarnya. Nikah dengan ibunya Anas bin Malik. Singkat kisah mengenai ayat tadi. Abu Talha Al-Ansari punya kebun banyak. Dulu orang kaya itu yang punya kebun banyak. Di antara kebunnya ada kebun namanya Bayruha. Apa namanya? Bayruha. Tulisannya Ba, Ya, Ro, Ha, Alif, Hamzah. Bayruha. Itu kebun Bayruha tepat di depan masjidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau ada hotel di depan masjid paling mahal kan, paling bagus kan, ya nggak? Dan ini kebunnya Abu Talha paling subur, airnya paling bagus, bahkan paling sering Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke kebun itu. Saking indahnya dan bagusnya, Rasulullah sering duduk di situ. Kurang apa kebanggaannya terhadap kebun itu? Begitu dengar ayat tadi turun, surat apa itu tadi? Surat Ali Imran ayat 92. Begitu turun itu, Abu Talha datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu salawat. Aduh, ojo menengai salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, ojo menengai. Entong cicing wae. Kalau dengar nama Nabi salawat. Beliau datang, ya Rasulullah, dia bilang, sebagaimana kau tahu ya Rasulullah, sebagaimana kau saksikan ya Rasulullah, dari semua kebun yang ada padaku, kebun yang paling aku suka, yang paling aku banggakan, yang paling aku istimewakan adalah Bayruha. Benar, dia punya kebun banyak, tapi Bayruha ini yang paling dia suka. Selain dari kesuburannya, airnya bagus, Rasulullah sering ke situ Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu di depan masjid lagi. Ya Rasulullah, saya baru saja mendengar firman Allah yang baru turun padamu. Tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kau menafkahkan apa yang kau suka. Ya Rasulullah, saksikanlah. Saya sedekahkan kebun Bayruha di jalan Allah.
Ya salam itu, ya salam. Ini ahli Quran, para hadirin. Laisa bimujarradil qira'ah faqat. Bukan hanya baca, dipahami, berusaha mengamalkan. Ana mau amalkan ini ayat ya Rasulullah. Saya mau sedekahkan dari ruhab. Wa innaha sadaqah lillah. Arju biha birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Itu bahasanya Abu Talha itu. Di hadis riwayat Imam Ahmad. Saya jadikan ini fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Sekarang sedekah ini saya serahkan. Gimana baiknya menurut engkau ya Rasulullah, sebagaimana yang Allah wahyukan padamu. Sebagaimana petunjuk Allah padamu, saya serahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bakhin, dzaka malun rabih. Dzaka malun rabih. Beruntung kamu ya Abu Talha. Ini adalah harta yang menguntungkan. Ini harta yang menguntungkan. Dibenarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada Abu Talha, wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan saya anjurkan ya Abu Talha, harta yang disedekahkan ini berikan kepada kaum kerabatmu, orang-orang terdekatmu, family, paman, bibi, keponakan, sepupu, begitulah. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, af'alu ya Rasulullah, saya akan kerjakan sesuai dengan pendapatmu ini ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribih wa bani ammih. Langsung Abu Talha bagikan kepada kaum kerabatnya penjualan daripada kebun tersebut, dan kepada anak-anak dari paman-pamannya, semua dapat. Dan hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Oh, tadi riwayat Imam Ahmad. Tadi riwayat Imam Ahmad, yang hadis riwayat Imam Bukhari. Mohon maaf, ini hadis dari, mohon maaf. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih, muttafaqun alaih. Ini saya sumbernya dari tafsir Ibn Katsir. Jadi para hadirin, hakadha ahlul Quran. Insyaallah kita belajar, Pak. Kita begitu kita dengar aqimus shalah, apa yang antum lakukan? Biasanya orang aqimus shalah biasa saja. Ada orang begitu dia dengar firman Allah aqimus shalah, walaupun belum waktunya salat, dia langsung salat. Walaupun 2 rakaat. Menyambut firman Allah. Dan antum perlu perhatikan di Quran, setiap aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Betul enggak? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Selalu enggak, Pak? Dampingan enggak, Pak? Dirikanlah salat, tunaikan zakat, betul enggak? Artinya apa, Pak? Ini tunaikan zakat buat siapa sih, Pak? Buat yang diberi kemampuan lebih oleh Allah. Zakat harta itu yang punya simpenan 83 gram emas atau 80 gram emas sedikitnya. Kan gitu? Artinya apa? Artinya kalau antum benar-benar dirikan sholat, antum insya Allah jadi penunai zakat, bukan penerima zakat. Benerin sholatnya. Dirikan sholat yang benar. Banyakin sholat antum. Yang wajib berjamaah di masjid. Selain dari itu yang sunnah, banyakin, Pak. Banyakin. Insya Allah kita menjadi penunai zakat. Ya salam. Nggak mungkin Allah perintahkan kalau kita nggak ada hartanya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Berdoalah kepada Allah menjadi penunai zakat. Iya dong, ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita baru beberapa ayat dari surah Yusuf.